Lebih baik Pak Koudi berdoa saja seperti karena memang dominus litisnya itu bukan ada di kepolisian, tapi dominus litisnya itu ada di kejaksaan, dan kejaksaan sudah mengatakan ya berkasnya masih diperiksa dan segera akan dikembalikan lagi karena apa? Masih panjang untuk juga bisa P21. Mereka surati, mereka ingin audiensi, mereka memang ingin menghindari pengadilan itu sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai alat bukti yang bisa di-challenge di pengadilan melawan 700 sekian alat bukti ya dari pihak Pak Jokowi. Polda Metro Jaya sendiri pun mengatakan bahwa nasib Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa akan ditentukan dengan P21, masuk para termul juga akan P21. Menurut saya itu adalah ancaman tersendiri. Kejaksaan saat ini pasti akan melakukan P21 karena dia sudah melaksanakan P19 dan itu sudah dipenuhi oleh Polda Metro Jaya. Saat ini berkas perkara ada pada jaksa. Kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sudah gugur harusnya karena lampau waktunya luar biasa. Harusnya deadline-nya itu pada Februari sudah selesai. Apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro sama sekali tidak menjawab. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Ayah Nufus. Pemirsa, babak baru kasus ijazah Joko Widodo. Berkas perkara sudah dilimpahkan dan status hukum segera diumumkan. Sementara Roy CS mendesak audiensi dengan DPR dan minta kasus untuk di-stop. Mau dibawa kemana perkara Roy CS? Apakah selangkah menuju persidangan atau berhenti sebelum palu hakim diketuk? Masih bersama dengan saya Ayah Nufus. Inilah Rakyat Bersuara. Dan seperti biasa pada malam hari ini di studio Rakyat Bersuara sudah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa. Langsung saja yang pertama saya panggilkan pasti tentu saja Mas Roy Suryo, pakar telematika sekaligus tersangka kasus ijazah Jokowi. Saya selalu ambilkan mic untuk Mas Roy ini kalau sudah hadir di Rakyat Bersuara. Jawabannya tegas, Mbak. Tadi kan Macet di jalan. Kalau begitu saya akan undang pengacara. Lupa Bang Kozinudin, apa kabar? Sambil dong. Assalamualaikum. Ini gak lama. Selamat malam. Bapak apa kabar? Bawaannya santai. ya gitu. Nah, kalau kita lihat kan nggak jelas statementnya, ya kan? Kita tunggu dalam tentang jenderal polisi yang kemudian terlibat dalam ya kita tahulah kasusnya adalah kasus ketika dia awalnya hari ya 2016 juga April, dan hari ini piece of paper, hanya a piece of paper saja itu cukup satu lembar di desain itu mesin komputer orang kalau kudet ya nggak usah bicara lah. Mereka mengkritisi. Kesannya kok nggak ngaku. Kami di sini bagian dari tugas dan fungsi seorang advokat untuk membela kliennya secara ragu. Anda ini advokat Ini acara ini yang bisa Anda kan Mbak ya. Orang Anda advokat ini yang membela Mas Roy ini. Kalau saya jadi baca dong, baca. Baca kuap baru dan KUHP. Poin-poin yang ingin Anda sampaikan sudah habis. Klien saya juga Oke, baik. puas Terima kasih, dengan Pak kerja saya. Refli. cukup. Ya udah ya. Ya, cukup, terima kasih. Kan Polda Metro Jaya
untuk memagari Anda. Makanya kita bersurat kepada Komisi 3 DPR, kita ke Komnas HAM, kita langsung datang audiensi pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi. Karena kita paham, Anda nggak bisa mengandalkan hanya penyidik Polda Metro Jaya. Paham nggak? Tetapi karena sekuat power Anda harus misalnya ada Bang Fikar sampai sekarang usia 69 tahun masih bilang Anda harus Anda harus pra-pra sudah menjadi fakta publik. Budi Gunawan menang. Berarti hingga saat ini Anda meyakini bahwa proses hukum di Indonesia Seperti Indonesia dengan negeri yang sudah Bang, terkait dengan kasus dengan politik tingkat Ini kenapa ya kasus ini berlarut-larut? Itu hanya mau kembali menegaskan dan mengaminkan apa yang sinyalemen yang disampaikan Bung Refli. Nah, yang saya mau bilang begini, kalau ini saya harus potong ini. biarkan hukum itu menunggu. Ini kan kita semua menunggu. Tapi hukumlah yang harus kita hormati ketika bunyi palu itu bunyi. Nah, itu pentingnya.